Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini saya akan buat video beda karena ada pertanyaan ya mengungkit masa lalu lah channel ini. Karena channel ini itu dulu bahasnya tentang bahan-bahan bangunan ya, bahas nyuting-nyuting rumah lah seperti itu zaman dulu ya. Terus habis itu saya pindah ke saham dan channelnya jadi channel saham seperti itu. Nah, ada pertanyaan seperti ini guys ya, berapa bang modal membuka toko bangunan saat ini? Nah, ini semoga bermanfaat aja nih, karena ada teman yang bertanya seperti itu, mungkin aja dia sangat penting dan pengen dapat istilahnya pencerahan karena dia mau buka usaha toko bangunan. Semoga aja video ini jadi amal jariah saya tentunya ya, karena memberikan ilmu yang semoga aja bermanfaat seperti itu. Oke Mas Bro, kalau kita menjawab berapa modal buka usaha toko bangunan atau toko material, itu sebenarnya nih Mas Bro ya, itu enggak ada batasnya. Mas Bro mau modal kecil misalnya 50 juta, 100 juta itu termasuk kecil loh di bangunan. Itu bisa. Ya 50 juta, 100 juta itu bisa. Mau 1M, 2M, sampai 10M, sampai 20M itu juga masuk. Jadi buka usaha toko material atau toko bangunan itu sebenarnya nggak ada minimalnya, nggak ada maksimalnya. Jadi berapapun itu bisa masuk dan jadi. Karena waktu itu dulu juga kita itu buka toko bangunan tuh modalnya kecil guys. Lama-lama jadi banyak, isinya nambah karena terus berjalannya waktu dapat untung, terus untungnya kulak lagi yang baru, terus untung lagi seperti itu, terus kulak yang baru. Jadi contohnya gini guys, kenapa saya bilang buka toko bangunan itu modalnya itu nggak bisa ditentukan nilai nominalnya. Contohnya seperti ini, misalnya ada kran, kran seperti ini. Kalau Mas bermodalnya minim itu cukup jual satu kran. Tapi kalau Mas Bro modalnya lebih banyak, Mas Bro bisa jualan kran model-model kayak gini, macam-macam. Jadi kran aja, saya jual kran di sini nih guys. Ya totalnya mungkin ada 12 merek kran. Nah seperti itu ya. Jadi mau lebih banyak lagi juga bisa. Nah itu juga bisa ditentukan diaplikasikan ke banyak produk yang di sini. Misalnya semen itu saya jual semen dynamic dari SMGR. Padahal bisa juga saya jual misalnya semen yang dari 3 roda, dari INTP. Atau mungkin semen batu raja seperti itu. Atau semen-semen yang lain. Jadi kalau modalnya gede, semennya mungkin bisa ada 4-5 merek. Kalau modalnya dikit, cukup satu. Seperti itu ya. Seperti itu guys. Jadi kalau Mas Bro itu bertanya, berapa modal membuka toko bangunan saat ini, itu jangan Mas Bro lihat nominalnya. Ini sebagai edukasi aja. Jangan lihat nominal uangnya. Yang Mas Bro lihat, kalau sebelum Mas Bro buka toko bangunan, yang Mas Bro lihat itu adalah kompetitor. Itu poinnya guys, kalau Mas Bro nggak mau hancur. Jadi Mas Bro misalnya punya modal berapa nih sekarang di tangan, modalnya berapa. Nah itu disimpan modalnya. Mas Bro survei dulu sebelum buka toko bangunan, survei ke radius 3-5 kilo ya dari toko yang Mas Bro mau buka. Misalnya udah punya toko nih, udah punya rumah yang mau dibikin toko bangunan, terus ada modal misalnya 100-200 juta seperti itu. Nah ini bisa nggak jadi toko bangunan? Mas Bro survei dulu toko bangunan radius 3-5 kilo dari lokasi kita. Lihat dulu ya, survei belilah apa gitu atau lewat seperti itu. Mas Bro perhatikan stoknya gimana, isinya banyak gak, dia itu stoknya rame nggak. Kan kelihatan kan toko bangunan yang istilahnya kalau modalnya kecil pasti stoknya sedikit gitu ya, barangnya nggak lengkap, itu berarti modalnya dikit, pasti itu guys ya. Kalau barangnya nggak lengkap, stoknya dikit-dikit, pasti modal dia kecil. Kalau misalnya stoknya lengkap, banyak, displaynya penuh, produknya itu macam-macam merek ada, itu berarti pasti modalnya sangat besar. Jadi Mas Bro lihat seperti itu. Kalau misalnya Mas Bro survei di beberapa toko bangunan dengan radius 3-5 kilo, itu uang Mas Bro nggak cukup. Wah ternyata diperkirakan modal dia sekitar 2M, 3M tuh barang stoknya gitu ya. Modal saya cuma 200 juta. Ya jelas nggak bisa bersaing guys. Nggak bisa bersaing. Nanti kalau misalnya jaraknya terlalu dekat, terus konsumen di sekitar Mas Bro juga biasa beli di dia, Mas Bro buka toko bangunan nggak akan laku karena tempat Mas Bro nggak lengkap nantinya, karena modalnya kurang. Jadi daripada konsumen gini ya, daripada dia beli ke toko yang nggak lengkap, akhirnya nggak ada barangnya, mau beli 2 barang cuma ada 1, mendingan dia langsung ke toko yang kesana yang langsung dapat barang dua-duanya, nggak daripada istilahnya ke toko 2 kali seperti itu loh maksudnya guys.
Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya udah seperti itu, wah modalnya kurang, mendingan buat toko yang lain. Jangan toko bangunan, karena sia-sia. Mas Bro pasti kalau nggak bisa ngejar modalnya, pasti akan nggak laku. Ya laku pun terseok-seok, kempas-kempis seperti itu ya. Nggak sulit banget berkembang seperti itu. Tapi kalau kebalikannya, misalnya Mas Bro punya modal nih, terus Mas Bro survei di samping-samping toko bangunan, ini pasti ada loh guys. Kadang-kadang orang bilang, loh kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada toko bangunan di radius 5 kilo, ya Mas Bro langsung buka aja. Kalau nggak ada toko bangunan di radius 5 kilo dari toko kita, buka aja langsung. Tapi kalau di saat ini, itu pasti aja kalau Mas Bro di istilahnya di kota gitu ya, atau di desa yang nggak jauh dari kota, itu pasti udah ada kompetitor guys. Kecuali teman-teman itu hidupnya di hutan gitu ya, di pinggiran banget gitu, mungkin nggak ada kompetitor. Tapi kalau di yang normal nih, rata-rata orang normal itu pasti ada kompetitor. Dan kebalikannya, kalau misalnya teman-teman itu modalnya itu dikira lebih gede dari dia. Dia punya toko bangunan kurang lengkap seperti itu, radius 3-5 kilo. Wah, gue mampu modalnya ngalahin dia. Gue mampu beli produk lebih lengkap dari dia, ya. Terus tokonya lebih gede dari dia. Langsung buka aja. Nah, itu dia Mas Bro. Jadi jangan ngelihat nominal, yaitu ngelihat kompetitor dulu. Kalau Mas Bro mau buka toko bangunan, nih mungkin teman-teman yang istilahnya itu mungkin yang belum paham lah seperti itu. Karena kalau ditanya nominal itu berapapun bisa sebenarnya. Waktu itu kita juga bikin toko bangunan modalnya cuma 200 juta. Itu jadi. Ya lama-lama nambah-nambah seperti itu ya. Bikin gudang akhirnya kan seperti itu, nambah gede seperti itu. Kalau istilahnya di posisinya nggak ada kompetitor. Seperti ya, kalau ada kompetitor, nah itu lain lagi. Mas Bro harus istilahnya itu pertimbangkan banyak hal. Karena sia-sia guys kalau kita buka toko bangunan nggak lengkap barangnya, terus dari kompetitor yang lengkap juga jaraknya nggak terlalu jauh, nanti pasti kedepannya akan sulit banget buat berkembang. Nanti Mas Bro malah kelihatannya sia-sia gitu ya. Mending buat usaha yang lain kayak jual perabot rumah tangga, atau jual toko kelontong, atau jual pakan ternak, seperti itu aja, daripada maksain buka toko material tapi kita nggak mampu nyaingin kompetitor yang udah lama dari segi modalnya. Nah itu Mas Bro ya, mungkin semoga jawabannya itu membantu seperti itu, yaitu yang istilahnya saya udah terapkan di sini. Tapi kalau saya sih untuk saat ini Mas Bro, untuk saat ini saya lebih seneng itu beli saham bahan bangunannya aja. Misalnya nih guys, semen saya beli, daripada beli semennya, saya mending beli saham semennya, yaitu semen dynamic. Semen dynamic, kode semennya adalah SMGR. Terus kita lihat kuas guys. Kuas ini saya punya, yaitu ini adalah kuas merek Prima. Kuas merek Prima ini kodenya ada di bursa kita, yaitu kodenya kuas. Nah ini Prima, ini adalah kode dari S out fail atau kodenya kuas di bursa kita. Terus banyak banget barang-barang sini yang sebenarnya udah IPO. Terus kodenya baut juga ada. Macam-macam baut di sana itu dari emiten baut. Terus apalagi macam-macam alat-alat listrik juga ada. Terus banyak guys sebenarnya. Terus ini ya, nih lakban ini dari kode Rabang Daimaru, itu dari kodenya itu adalah Ekat gitu ya. Jadi kalau saya sih sekarang lebih seneng beli sahamnya daripada jual produknya. Oke. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya guys.